Hai guys, kali ini saya akan merangkum salah satu film urban legend Indonesia lagi ya. Ada 3 versi nih. Kereta Hantu Manggarai 2008, Kereta Setan Manggarai 2008, dan Kisah Nyata Kereta Setan Manggarai 2009. Untuk video ini saya ambil yang usianya paling muda aja ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali pedagang cancimen di stasiun. Ia terlihat gopo dengan melihat jam. Begitupun dengan petugas stasiun. Datanglah Yongki dan Friends yang mau naik kereta. Setiap malam Jumat kereta setan lewat sini. Dan kalian akan dijadikan penumpang untuk selamanya. Tapi mereka nggak percaya. Zaman sekarang Kang, nggak ada kereta setan. Gagak pun datang tepat pukul 12. Tak lama setelah itu kereta datang. Yongki dan Friends kaget karena disambut Ciwi Seksoy. Warung kok udah pada tutup ya jam segini? Baru aja dia kabur non. Si Ciwi mengajak mereka masuk. Mereka juga kenalan. Namaku Julema. Saya Yongki. Saya Fran. Begitu pedagang kopi datang, pintu terkunci dan suasana berubah 180 derajat. Film pun dimulai. Scene beralih ke muda-mudi yang mau liburan ke Bandung. Tapi Dado mengajak mereka bertemu pamannya untuk mencari sepupunya yang hilang. Mereka pun sampai di rumah si paman. Rumah om lo gede juga ya, Dok? Cuma rumahnya doang yang gede. Hatinya si kecil, supil. Si paman menceritakan sejarah kereta setan. Tepatnya 10 tahun lalu terjadi pemerkosaan dan pembunuhan Ciwi di dalam gerbong. Jasadnya dimutilasi, kemudian dimasukkan ke dalam koper dan ditaruh di ruang masinis. Apesnya, dalam perjalanan kereta itu nggoling dan semua penumpang mati. Wah, kereta itu akan melintas setiap malam Jumat di sekitar sini. Siapa yang masuk pasti nggak bisa keluar lagi. Tapi tetap saja mereka gak percaya. Seperti halnya Yongki dan Franz. Om tahu malam itu malam Jumat, tapi mereka tidak percaya dengan Om. Aduh, yakin nih Om, pasti mereka lagi senang-senang sama cewek. Bentar lagi juga pulang Om. Mereka pun lanjut liburan dengan melewati hutan. Tiba-tiba mereka pun mencari air. Dado menemukan botol, tapi Barusan gue liat setan, men. benar saja, Setan, kabur. mereka melanjutkan perjalanan. Udah lebih dari 2 jam nih kita di sini. Masih belum bisa keluar juga. Mereka melihat rumah di tengah hutan. Mereka pun mampir. Semua tampak biasa-biasa saja hingga Asti membukakan pintu. Maaf Mbak, kita mau numpang nanya, soalnya kita lagi kesasar. Kira-kira Mbak tahu nggak jalan keluarnya? Asti mau mengantar mereka, namun harus menunggu kakeknya datang. Mereka pun setuju dan istirahat di rumah Asti. Aku juga suka hutan, karena itu aku sering ikut. Mereka saling kenalan. Ada Fajar, Kay, Vivi, Dado, dan Ray. Si kakek menyarankan mereka pulang besok pagi karena udah larut malam. Besok siangnya juga nggak apa-apa kok, Kek. Iya, pagi. Mereka pun tidur santuy. Ray pun terbangun dan melihat Asti beserta kakeknya mau boyong. Bodohnya, ia malah membangunkan Fajar. Kenapa lu nggak tanya? Yaudah kita tanya yuk. Begitu keluar, Asti dan kakeknya udah hilang di telan bumi.
Mereka pun membangunkan kawan-kawan lainnya. Asti sama kakeknya udah pergi. Buruan bangun. Loh, ini kan rumah mereka. Lu jangan banyak tanya, pokoknya bangun. Apaan sih lu? Mereka langsung mencarinya di tengah malam. Dan yang pastinya kita harus keluar dari hutan ini. Iya men. Dado mendengar suara kereta. Kita ikutin aja relnya. Lama-lama juga ketemu stasiun. Mereka kegirangan dan melanjutkan perjalanan. Ray menyarankan mereka mengikuti lampu jalan. Tiba-tiba mobil mogok di tengah rel kereta. Apesnya, pintu terkunci dan kereta udah lewat. Aneh tapi nyata, kereta itu seakan menembus mereka. Pintu terbuka. Mereka mendorongnya, tapi sia-sia. Mereka pun memutuskan berlari hingga sampai di stasiun. Daripada kita semua pada mampus di sini, mendingan kita naik kereta ini aja deh. Mereka masuk ke kereta itu. Ray, Dado, dan Vivi duduk di samping mak-mak, sedangkan Fajar dan Kay di samping Pak Tua. Mereka pun berkenalan. Namaku Padli, mau ke Jakarta. Berarti kereta ini mau ke Jakarta dong, Kek? Ray melirik Ciwi Seksoy di kursi lain. Hehehe. Lu mau kemana lu? Hah? Gua mau pindah sana. Di sini panas. Ray pun PDKT. Ciwi itu bernama Luna. Gue tinggal di Tebet. Deketan dong. Gimana kalau kita bisa bersatu untuk selamanya? Ray pun mau nyikat Luna, tapi Jangan di sini, banyak orang. Tunggu aku depan toilet ya. Ray duluan ke toilet. Mereka pun langsung gaspol. Tiba-tiba Ray langsung kabur. Cewek itu setan, Jar. Gue barusan habis ciuman sama dia. Dari mulutnya keluar banyak banget cacing. Orang dari tadi dia di situ nggak kemana-mana. Dasar, jangan ngomong sembarangan ya. Orang tua Fajar khawatir dengan anaknya. Gimana kalau kita telepon saja orang tuanya Vivi, Bu? Vivi juga kan ada sama mereka. Ray berubah pikiran. Kayaknya gue salah deh. Main tuduh kalau dia itu setan. Ia minta maaf ke Luna. Ya udah nggak apa-apa, gak usah diperpanjang. Dado menggendong bocil di sampingnya. Tiba-tiba Wah, setan. Simak pun mengusir Dado dan Vivi. Saya nggak suka ya kamu ngatain anak saya. Tolong kalian pindah aja. Orang tua Vivi datang. Begitu juga dengan orang tua Kay. Mereka cerita tentang Yongki dan Friends yang katanya terjebak di kereta setan. Anehnya, si kakek percaya. Tiba-tiba Itulah dunia gaib, kenyataan yang tidak masuk akal. mereka pun pindah gerbong. Dado kebelet pipis di kamar mandi. Dado keluar dan melapor kepada kawan-kawannya. Mereka pun membuktikannya, tapi nggak ada apa-apa. Kay mendapat SMS yang isinya, kereta berhenti di stasiun, tapi pintu nggak bisa dibuka. Di gerbong lain, pintu terbuka. Mereka minta tolong, tapi mereka nggak bisa berbuat banyak hingga kereta berjalan lagi. Datanglah penjual kopi. Ternyata penjual kopi itu juga setan. Aku juga pernah mengalami seperti ini 12 tahun yang lalu. Kalian harus masuk kaum kita. Ya harus mati. Setan-setan lain ikut muncul. Mereka hanya bisa pasrah hingga semuanya menghilang. Mereka masih positive thinking dengan menganggap semuanya hanya halusinasi. Masa sih kita berlima punya ilusi yang sama?